Metode pembelajaran bahasa Arab dapat didefinisikan sebagai suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar bahasa Arab dengan guru sebagai fasilitator dengan mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan metode itu sendiri merupakan cara yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Makin baik metode itu, maka makin efektif pula pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor utama dalam menetapkan baik tidaknya penggunaan suatu metode. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran bahasa Arab yaitu untuk menguasai ilmu bahasa dan kemahiran berbahasa Arab dengan susunan nahwu dan shoraf yang benar, meningkatkan kosakata atau muhadasah sehingga memperoleh kemahiran berbahasa meliputi 4 aspek, yaitu kemahiran menyimak atau maharatul istima', kemahiran membaca atau maharatul qiraah, kemahiran menulis atau maharatul kitabah, dan kemahiran berbicara atau maharatul kalam. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran bahasa Arab MI. Metode pembelajaran bahasa Arab MI ini terdapat 15 macam metode. Yang pertama yaitu metode kawaid dan tarjamah. Metode ini merupakan gabungan dari metode gramatika dan metode tarjamah. Metode kawaid adalah metode yang menekankan pada penghafalan aturan gramatika dan sejumlah kata tertentu yang kemudian dirangkai menurut tata bahasa yang berlaku. Sedangkan metode terjemah adalah sebuah metode yang di dalamnya menerjemahkan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, bersamaan dengan penerapan aturan-aturan tata bahasa. Kemudian, yang kedua yaitu metode mubasyarah atau langsung. Metode langsung atau mubasyarah adalah cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa ibu sedikit pun dalam mengajar. Jika di tengah pembelajaran ada kata-kata yang sulit dipahami oleh murid, maka guru akan menjelaskan dengan mendemonstrasikan, memperagakan, dan menunjukkan serta lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu metode Slaneway. Metode pembelajaran Slaneway yaitu metode pembelajaran yang dimana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Yang selanjutnya yaitu metode Suggestopedia. Suggestopedia merupakan metode yang didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, belajar itu melibatkan fungsi otak manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, belajar mampu belajar lebih cepat dari metode-metode lain. Yang selanjutnya lagi yaitu Community Language Learning, merupakan metode pembelajaran bahasa yang melibatkan aspek sosiologi di mana peserta didik ikut bekerja sama dalam mengembangkan keahlian berbahasa yang ingin mereka pelajari. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Charles A. Curran dan asosiasinya yang disebut teori counseling learning. Ada pula yang menyebut bahwa metode ini merupakan pendekatan humanisme. Pengajarannya seolah-olah bertindak sebagai konselor dan peserta didiknya sebagai klien. Yang selanjutnya yaitu Total Physical Response. Metode ini dicetuskan oleh James J. Ansher, seorang ahli psikologi dari Amerika. Metode ini berpijak pada pembelajaran bahasa melalui aktivitas psikomotorik. Pembelajaran disampaikan pada tahap awal secara implisit, sementara setelah pada tahap lanjutan diberikan secara eksplisit. Dalam suasana belajar implisit, tidak dilakukan pembetulan kesalahan dan penghafalan kaidah-kaidah, sedangkan pada pembelajaran secara eksplisit merupakan kebalikannya. Yang selanjutnya yaitu metode MIMEM.
Istilah mimem berasal dari singkatan mimicry atau meniru dan memorization atau menghafal, yaitu sebuah proses mengingat sesuatu dengan menggunakan kekuatan memori. Metode yang juga sering disebut informative method. Dalam penggunaannya sering menekankan latihan-latihan baik dilakukan oleh selain pengajar, juga oleh seorang informan, penutur asli, invite informant. Yang kedelapan, metode audiolingual. Metode audiolingual ini merupakan sebuah metode yang pelaksanaannya terfokus pada kegiatan latihan, drill, menghafal kosakata, dialog, teks bacaan. Adapun dalam prakteknya, siswa diajak belajar bahasa Arab secara langsung tanpa harus mendatangkan native language. Dasar dan prosedur pengajaran dalam metode ini juga banyak diambil dari metode yang telah sebelumnya, yaitu metode langsung. Selanjutnya, 9. Pendekatan komunikatif. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa anak pasif dan bersifat statis. Berangkat dari dasar tersebut, interaksi komunikasi dalam pembelajaran bahasa merupakan akan menjadi media bagi peserta didik untuk aktif, baik itu dalam mengemukakan atau menjawab pertanyaan, sehingga terjadi jalinan komunikasi yang aktif dalam proses pembelajarannya. Yang ke-10, al-tariqah al-psikologiyah, psikological method. Metode ini ada kaitannya dengan metode langsung, direct method. Metode ini juga berdasarkan visualisasi mental dan sosialisasi pikiran. Yang ke-11, al-tariqah al-sautiyah, phonetic method. Metode ini dikenal dengan reform method atau oral method dan erat kaitannya dengan direct method. Dalam metode ini, pembelajaran awal diberikan dengan bentuk latihan-latihan mendengarkan atau hair training, kemudian diikuti dengan latihan mengucapkan bunyi lebih dahulu, setelah itu kata-kata pendek, dan akhirnya kalimat yang panjang. Kalimat-kalimat tersebut kemudian dirangkai menjadi suatu percakapan atau cerita. Selanjutnya yang ke-12, al-tariqah al-tabi'iyah. Metode ini merupakan kelanjutan dari tariqah psikologiyah dan tariqah samitah, yang juga melarang menggunakan bahasa ibu dalam pembelajarannya, karena berprinsip bahwa seorang anak kecil akan mampu belajar suatu bahasa asing jika ia menggunakan metode yang sama ketika ia belajar bahasa sendiri. Yang ke-13, tariqah al-qiraah. Metode ini digunakan bagi sekolah-sekolah yang bertujuan mengajarkan dan melatih kemahiran membaca dalam bahasa asing. Materi pembelajaran dibagi menjadi seksi-seksi pendek yang setiap seksi diberi daftar kata-kata, yang artinya diajarkan secara konstekstual dan melalui gambar. Selanjutnya yang ke-14, al-tariqah al-sam'iyah al-safawiyah. Metode ini pertama kali dikenal di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, yang dilandasi oleh kebutuhan tentara terhadap kemampuan yang cepat dalam memahami uslub atau susunan kalimat dalam bahasa asing. Selanjutnya yang terakhir ke-15, al-tariqah al-taulifiyah. Pada dasarnya, metode pembelajaran bahasa Arab ini merupakan metode memadukan beberapa metode sebelumnya yang dianggap efektif, yang disesuaikan dengan kemampuan seorang guru mengaplikasikan suatu metode pembelajaran bahasa Arab agar terhindar dari kejenuhan belajar, mengefektifkan serta mengefisiensikan hasil yang harus dicapai.